Tapi anehnya, Mbak Tina itu mendengar seperti ada seseorang membuka pintu gitu teman-teman. Dan mendengar suara ketukan kaki melangkah di tangga gitu sih. Mbak Tina dan Mas Roni pun sama-sama menghadap ke arah pintu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di channel Arjun Bodo ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah like dan komen dan menonton video saya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi di cerita horor kali ini saya mau menceritakan kisah pengalaman nyata ya teman-teman. Dimana di sini itu saya menceritakan tentang kisah pengalaman horor di kantor. Jadi kita langsung aja ke inti ceritanya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1, go. Hari Sabtu itu sudah menjadi agenda wajib Mbak Tina bertemu dengan Mas Roni. Biasanya setiap di akhir pekan itu Mbak Tina dan Mas Roni itu selalu menghabiskan waktu bersama. Entah sekedar nonton bioskop, makan bersama, atau jalan keliling kota. Namun hari ini sedikit berbeda. Di tengah kencan Mbak Tina dan Mas Roni mendapatkan pesan dari atasannya untuk datang ke kantor saat itu juga. Sehingga Mbak Tina yang bersama Mas Roni pun, dia pun terpaksa untuk ikut pergi bersama Mas Roni. Sebenarnya Mbak Tina sih nggak masalah jika harus menemani Mas Roni malam ini untuk ke kantor. Mengingat kesibukan mereka berdua, jadi waktu bertemu mereka itu sangat terbatas. Namun banyak teman Mas Roni yang sering bercerita, sering mengalami gangguan gaib saat ia sedang berkantor. Oh my god. Dan dari kejadian cerita itu pun Mbak Tina pun jadi was-was tuh. Apalagi Mbak Tina ini kan sering lembur gitu ya teman-teman. Jadi ya gimana deh kalau sering lembur di kantor, apalagi sendirian ya teman-teman. Tapi buat teman-teman semua jangan berpikiran ya kalau kantor Mas Roni itu kantornya itu gedung yang usang atau gedung yang udah tua ya teman-teman. Justru kantor Mas Roni itu berada di sebuah gedung yang sangat mewah dan bersampingan dengan mall dan hotel bintang 5 teman-teman. Sehingga kan gak ada sedikit pun tuh kalau kantor Mas Roni dan Mbak Tina itu serem kan. Tetapi anehnya itu teman-teman Mas Roni itu sering mengalami gangguan-gangguan mistis tuh teman-teman saat dia lembur kerja di kantor. Gangguannya tuh macem-macem teman-teman. Ada suara tawa, bahkan ada suara tangisan gitu kan. Dan juga lampu saklar pun ikut dimainkan oleh makhluk mistis tersebut. Entah benar atau tidak, untuk Mbak Tina yang penakut, cerita ini pun cukup serem jika harus dialami dengan Mbak Tina itu sendiri teman-teman. Oke, singkat cerita, Mas Roni yang udah mengetahui Mbak Tina ini adalah seorang penakut, dia pun langsung bilang gini ke Mbak Tina. Tenang aja. Hibur Mas Roni ketika mereka berdua udah sampai di depan kantornya teman-teman. Dan dia pun bilang, Mana ada hantu siang-siang? Mbak Tina pun ngejawab ya teman-teman. Iya mas, udah nggak usah dibahas lagi nama terlarang itu. Ya udah, ayo ajak Mas Roni ya teman-teman. Mbak Tina pun mengangguk mengikuti Mas Roni ya teman-teman. Nah, kantor Mas Roni ini berada di lantai 6 ya teman-teman ya. Jadi kantor Mas Roni itu ada di atas gitu lah. Biasanya di setiap lantai itu ada 2 atau 3 perusahaan teman-teman. Namun karena memiliki pegawai yang banyak, maka Mas Roni ini memutuskan untuk menyewa 1 lantai sendirian untuk kantornya teman-teman. Alhasil dari hari Sabtu ini hanya ada Mas Roni dan Mbak Tina di ruangan seluas itu. Suasana seram tak begitu terasa, terutama di ruangan Mas Bima yang langsung berhadapan dengan kaca atau cermin begitu ya teman-teman. Cahaya matahari yang terik membuat kesan serem dan horor itu lenyap seketika teman-teman. Tapi anehnya, Mbak Tina itu mendengar seperti ada seseorang membuka pintu gitu teman-teman. Dan mendengar suara ketukan kaki melangkah di tangga gitu sih.
Mbak Tina dan Mas Roni pun sama-sama menghadap ke arah pintu. Mereka berdua pun saling menatap dan kembali melakukan aktivitasnya masing-masing. Sebenarnya Mbak Tina ini langsung mau menceritakan kejadian mistis tadi kepada Mas Roni, bahwa mendengar pintu terbuka, disusul langkah kaki mendekat dengan lemari. Namun Mbak Tina ini terlalu penakut ya teman-teman, karena katanya mereka, tanda kutip teman-teman ya, mereka itu ya mungkin seperti makhluk halusnya itu akan mendengar ketika dibicarakan gitu teman-teman. Mbak Tina pun bilang dalam hati teman-teman, dia bilang gini, Lebih baik aku diam dan pura-pura nggak tahu. bosan bermain dan ponselnya, Mbak Tina pun mencoba untuk mengamati di sekelilingnya teman-teman. Tepat di seberang gedung perkantorannya, itu merupakan sebuah tempat parkiran. Sejak tadi tidak ada tuh henti-hentinya mobil lalu lalang, menunjukkan banyaknya pengunjung di mal tersebut di akhir pekan ini ya teman-teman. Dan dek, jantung Mbak Tina ini pun seolah-olah langsung berhenti berdetak. Dia ini melihat sebuah bayangan hitam tepat di samping pintu masuk ruangannya Mas Roni yang dibiarkan terbuka lebar teman-teman. Bayangan tersebut tidak begitu jelas, tapi Mbak Tina ini tahu bahwa itu adalah makhluk asing teman-teman. Mbak Tina pun berusaha menundukkan kepalanya itu dengan sangat perlahan teman-teman, berusaha agar tak terlihat jelas mengetahui keberadaannya teman-teman. Mbak Tina pun mengambil nafas pelan untuk menenangkan jantungnya yang masih berdegup kencang. Mas Roni pun negur, Rin, kenapa? Mbak Rina pun menjawab Mas, sambil terpotong-potong gitu ya teman-teman, dan gugup. Dia bilang lagi bosan aja, hehe. sambil tertawa gitu teman-teman, untuk menutupi kegugupan hatinya yang masih berdegup atau masih ketakutan ya teman-teman. Mas Roni pun bilang lagi, Sabar ya, tinggal tunggu konfirmasi email aja. kalau udah oke bisa langsung cabut kita. Mbak Tina pun mengangguk. Tiba-tiba ceklek, tap, 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 tap. Belum usai bayangan hitam mengganggu atau menyelimuti pikiran Mbak Tina, lagi-lagi suara pintu terbuka dan suara kaki pun lagi-lagi mendekat dan terdengar teman-teman. Entah dengar atau sengaja mengabaikan, Mas Roni ini tetap sibuk dengan layar komputernya. Dan ceklek, tap, tap, tap. Mbak Tina pun tetap duduk dan tak bergeming atau berkutik sedikit pun teman-teman, saat mendengar suara pintu itu berulang kali. Rasanya terlalu takut untuk memastikan dan untuk beranjak dari kursi. Mas, Kata Mbak Tina ya. nyalain lampu dong, gelap. Mas Roni pun menatapnya dengan bingung. Sebenarnya sudah jelas Mas Roni sih emang bingung teman-teman, karena ini masih pukul jam 3 sore. Bahkan matahari pun masih bersinar terik. Namun melihat raut wajah Mbak Tina, seolah Mas Roni pun paham dan dia langsung menyalakan lampunya teman-teman. Hatinya terasa lebih tenang saat lampu itu udah dinyalakan sama Mas Roni. Pasti tahu kan gimana perasaan kalian ketika nonton film horor. Teman-teman semua bisa bernapas lega ketika hari sudah menjelang siang teman-teman. Seolah-olah digambarkan bahwa hantu itu nggak akan muncul saat terang teman-teman. Dan dia pun kembali mencoret-coret kertas yang ada di hadapannya. Sampai-sampai dia itu dikagetkan dengan sesuatu yang menggelinding di bawah kakinya teman-teman. Kira-kira apa ya teman-teman? Ngomong-ngomong saya kok jadi ikut merinding juga ya. Tapi udahlah, lanjut. Tanpa suara dan rupa yang jelas, bayangan yang hitam pekat yang menggelinding begitu saja di bawah kakinya si Mbak Tina ini teman-teman. Dek, dek, dek. Jantungnya Mbak Tina itu berdetak lebih kencang dari sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Dia pun mengambil napas dan membuang napas lagi, mengambil, membuang, mengambil, membuang. Namun semuanya itu terasa hanya sia-sia saja teman-teman. Jantungnya itu masih berdetak kencang dan perasaan takutnya itu masih menyelimuti di dalam hatinya.
Tiba-tiba Mas Roni ini memanggil Mbak Tina teman-teman. Tina, turun yuk. Tanpa basa-basi, Mbak Tina pun langsung mengambil tasnya dan langsung menggandeng tangan Mas Roni untuk cepat berjalan dan keluar dari ruangan itu teman-teman. Mbak Tina pun bernafas dengan lega sesampainya dia berada di mal teman-teman. Dia pun masih ingat dengan jelas suasana yang mencekam yang menyelimuti hatinya sejak tadi teman-teman. Bahkan di ruangan dingin yang hanya ada mereka berdua. Keringatnya Mbak Tina pun gak ada henti-hentinya tuh teman-teman, mengucur terus. Mbak Tina ngomong gini teman-teman. Mas, emailnya udah dibalas. Kok tiba-tiba ajak turun? Menyadari bahwa Mas Roni ini tiba-tiba ngajak turun teman-teman. Mas Roni ngejawab, Belum. Lah, kok udah turun? Mbak Tina ini bertanya dengan perasaan penasaran gitu ya teman-teman. Walau sebenarnya sih Mbak Tina ini senang teman-teman, karena dia itu udah bisa berada di tempat keramaian gitu ya. Dan Mas Roni pun menjawab, ternyata tadi itu dia melihat seperti ada sosok makhluk hitam yang mengintip. Spontan Mbak Tina pun menjawab, Gimana mas? katanya sambil terkejut. Karena Mas Roni ini mengalami gangguan yang sama dengan Mbak Tina teman-teman. Mas Roni ngejawab, Di pintu, nggak ada rupanya. Hanya bayangan hitam. anehnya bentuknya itu oval, kayak kepala ngintip gitu ya teman-teman. Tapi warnanya itu semua dari atas sampai bawah itu hitam pekat. Kira-kira apa ya itu teman-teman? Jujur sih ya, ini sih saya juga sambil merinding teman-teman. Mbak Tina pun terdiam dan terkejut bahwa apa yang dilihat sama Mas Roni sama dengan sesuatu yang di bawah kakinya Mbak Tina tadi teman-teman, yang seperti bulat dan menggelinding. Oh my god. Mbak Tina pun bilang gini, Jangan-jangan penunggu kantor mas. Karena aku juga tadi lihat. Mas Roni Kamu juga lihat. dia pun mengangguk, tapi nggak berani ngomong. Tahu sendiri kan, Mbak Tina ini seorang yang sangat dan super duper penakut teman-teman. Mas Roni pun tertawa. Wah, gila banget loh. Ini masih sore. Bahkan matahari aja masih terang banget. Dan ternyata Mas Roni pun juga dengar dengan suara pintu yang terbuka dan suara langkah kaki itu ya teman-teman. Dia dengar, tapi sengaja untuk yang kedua kalinya itu hanya didiamkan saja sama Mas Roni ini teman-teman. Mbak Tina pun mengangguk paham. Padahal selama ini Mas Roni ini masih rada-rada ragu teman-teman sama cerita teman-teman yang ada di kantornya. Sambil tertawa ya teman-teman. Bahkan si Hadi, temennya ya teman-teman, dia tuh pernah dicakar gini tangannya sama si makhluk halus itu teman-teman. Tapi setelah mengalami kejadian mistis atau kejadian horor ini teman-teman, mereka berdua pun jadi percaya bahwa emang benar di kantor itu ada sesosok makhluk halus atau penunggu gedung itu ya teman-teman. Kalau menurut saya sih, kalau menurut teman-teman semua nggak tahu, silahkan tulis di bawah di kolom komentar teman-teman. Oke, jadi videonya sampai di sini dulu teman-teman ya. Jujur sih saya juga itu kalau soal makhluk halus dan makhluk mistis itu kurang percaya ketika saya ini belum ngerasakan sendiri teman-teman. Yang pastinya buat teman-teman semua jangan lupa like dan komen dan subscribe channelnya. Jangan lupa diaktifkan tombol lonceng notifikasinya teman-teman ya, supaya nggak ketinggalan channel-channel atau video-video berikutnya. Dan buat teman-teman semua yang memiliki cerita horor atau mempunyai kisah-kisah mistis di kehidupannya atau teman-temannya, bisa langsung dikirim di email arjunarner@gmail.com dan bisa juga di DM di Instagram teman-temannya. Instagramnya itu arjuna.er. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.